Bab 1421, melanggar 33 hari. Jangan lupa subscribe. Ledakan. Petir biru melintas di seluruh medan pertempuran, dan lingkaran cahaya biru terbentuk di bawah kaki semua petarung. Mereka yang berada di sisi manusia menjadi lebih kuat, sedangkan sisi musuh menjadi jauh lebih lemah dan lebih lambat. Ksatria yang tidak setia telah bergabung dalam pertempuran, dan setelah pemerannya, dia melompat ke arah seorang kaisar dengan tinjunya terangkat dan siap untuk meluncurkan. Serpent Throne tampil sebagai Lady Chef, dan dia berlari ke depan untuk melawan kaisar lain dengan garpu senjatanya. Bunuh badak dulu, bunuh penyembuh mereka. Kedua kaisar yang terlibat dalam tahta ular dan ksatria tidak setia meraung dan menghentikan roh dan makhluk lain untuk membantu mereka. Sisa roh dan makhluk lainnya meraung dan mengejar badak. Dengan badak yang masih ada di sana, kecuali mereka bisa membunuh Raja Tulang Kering dan Peri Air dalam satu serangan, mereka tidak akan mati. Badak itu adalah makhluk super yang mengamuk yang berhasil membuka 10 kunci gen. Penyembuhannya sangat efektif, kaki yang patah hampir tidak terasa, karena akan segera diperbaiki dan dipulihkan. Naga membumbung tinggi di langit, menghujani tanah di bawah dengan jejak api. Lipan dan makhluk aneh lainnya sedang menuju badak. Badak suci meraung dengan cahaya sucinya, dan menenun kain dandelion di seluruh bumi di sekelilingnya, mengisi sekutunya seperti Raja Tulang Kering dan yang lainnya, dengan kesehatan yang lebih besar dan semangat serta energi seperti stimulan untuk melawan Raja, roh, kaisar, dan elit lainnya. Meskipun badak itu kuat, ia tidak berbahaya. Itu tidak bisa menghentikan gerombolan monster yang mengejarnya. Medan perang adalah pemandangan neraka yang dimutilasi. Itu seperti sekelompok monster yang menarik badak di neraka. Luolan sedang duduk di atas badak suci, yang tidak bergerak. Dia hanya tersenyum. Kaisar Langit adalah orang yang mencapai badak pertama kali. Dia berencana untuk menjatuhkan badak dan Luolan secara bersamaan. Tetapi ketika Kaisar tiba di dekatnya untuk memberikan pukulan mematikan, Luolan mengangkat tangannya dan membuat gerakan melambai sederhana. Bladebeam yang dia pegang dipotong menjadi dua, seperti tubuh Kaisar. Dalam tampilan yang menakjubkan, dia memotong roh Kaisar menjadi dua. Darah Kaisar mengalir kemana-mana, membasahi langit dan mengecat tanah. Semua yang mendekati badak itu membeku ketakutan, mereka hampir tidak bisa memahami apa yang baru saja dikatakan mata mereka. Kekuatan langit palsu. Wanita ini juga merupakan pewaris dari pembunuh Dewa Luo. Seseorang berteriak. Luolan mengamati lapangan di depannya, dan kemudian, badak suci mengangkat kedua kaki depannya dan membawanya ke kepala kelabang di bawah, seolah-olah itu telah membaca pikirannya. Setelah itu, ia melompat ke depan, ke atas dan di atas gerombolan itu, menuju seekor naga yang membumbung tinggi di langit. Saat badak melakukan ini, Luolan melambaikan tangannya saat mereka melewati gerombolan, membunuh lebih banyak makhluk dan roh di bawah mereka. Wanita ini memiliki kekuatan Asura. Hansen tidak berbohong. Raja Naga, yang adalah seekor naga, merasakan hawa dingin, menyaksikan makhluk-makhluk yang berteriak. Badak itu terus berlari sambil mengayunkan tangannya berulang kali. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan semua yang mencoba langsung dibunuh. Membunuh, membunuh, membunuh. Luolan memberikan senyuman yang mematahkan hati saat dia membelah gerombolan, dan itu tidak meninggalkan wajahnya selama pertarungan. Dia lebih menakutkan dari iblis itu sendiri. Kekuatan Asura seharusnya tidak ada di tempat-tempat suci, karena itu bisa menghancurkan apapun yang dilawannya. Luolan bahkan belum memaksimalkan kemampuan dan kekuatannya, namun, tanpa cermin 10 kehidupan, tidak ada kaisar dan makhluk yang bisa memblokir serangannya. Sementara roh dan makhluk itu dipukul, cahaya emas datang dari langit. Itu adalah roh yang tampak seperti raja, bersinar saat dia datang. Itu adalah Raja Langit, dari pohon langit. Dia bukan setengah dewa. Oh tidak, kata Raja Naga. Kekuatan Asura sangat kuat, tapi Luolan sendiri bukanlah Asura. Jika ada satu hal yang kekuatannya tidak efektif melawan, itu adalah kekuatan yang dimiliki Raja Langit. Itu adalah 33 hari. Dengan kedatangan Raja Langit, tekanan yang lebih besar diberikan pada Luolan. Luolan, bagaimanapun, terus menggunakan kekuatan langit palsu miliknya, dan dia mencoba menggeseknya ke atas untuk menyerang roh yang masuk. Sayangnya, itu tidak bisa mencapai Sky King. Suatu hari adalah satu dunia, dan aku memiliki 33 dunia. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sky King cekata tua. Jika Asura masih di sini, kamu tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Raja Naga memanggil kembali dengan jijik. Sky King menolak keras, lalu tertawa dan membantah,
Raja Naga, aku terkejut melihatmu masih hidup, tapi wanita ini bukan Asura. Petik 2. Aku bukan Asura, tapi aku juga tidak perlu menjadi. Luolan mengatakan ini dengan dingin, sebelum melambaikan tangannya lagi untuk menyerang sekali lagi. Sky King berusaha menghindari serangan itu, tetapi setelah berguling, wajahnya berubah dan dia jatuh kembali. Ketika dia berhenti bergerak, dia menyadari bahwa baju besinya telah hancur dan dia mengeluarkan darah emas. Wajah Raja Langit berubah, dan Raja Naga tertawa. Dia memanggil Luolan, berkata, kerja bagus. Raja Langit, terlihat seperti emas, menggunakan 33 hari di Luolan dengan segera, dan dia berteriak, apa yang kalian semua tunggu? Pergi dan bunuh dia, aku bisa menahan kekuatannya, dan dia tidak akan bisa membunuhmu. Petik 2. Para kaisar, raja, dan makhluk super semuanya melanjutkan serangan mereka terhadap Luolan, setelah tertegun hingga menyerah oleh penampilannya sebelumnya. Target awal mereka adalah badak suci, tetapi sekarang telah dijelaskan kepada mereka bahwa wanita di atas makhluk itu adalah ancaman terbesar. Luolan hampir tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengusir kekuatan dan tidak tunduk pada tekanan 33 hari, jika sisa musuh bergerak ke arahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan semua kekuatan yang berkumpul padanya dari segala arah, dia bahkan tidak akan bisa menghindar jika dia perlu. Bab 1422, Altar Turun. Jangan lupa subscribe. Raja Naga sangat terkejut. Luolan adalah ibu Hansen, dan jika dia meninggal selama konflik ini, itu akan membuat Hansen marah. Setiap orang yang memandang Luolan ingin membantunya, tetapi dia diserang dari segala arah, sama seperti mereka sendiri. Penyelamatan tampaknya tidak mungkin dilakukan. Tapi kemudian, dia melakukan sesuatu yang lain. Luolan melemparkan bola berbulu putih ke langit. Itu adalah snowball, dan dia jelas tidak menyukai apa yang baru saja dilakukan Luolan. Dia menghujani air mata dan memanggil bola putih besar. Ledakan. Semua kekuatan Grizzly diserap oleh bola, saat turun ke tanah. Terlepas dari jumlah serangan yang ditimbulkannya, itu tidak rusak. Itu sedikit cacat dengan pemukulan, tetapi pulih ke bentuk aslinya segera setelah itu. Abaikan bola itu, bunuh wanita itu dulu. Sky King berteriak. Tentara bergegas menuju Luolan sekali lagi, dan seperti benteng yang dipandu, bola itu berguling di depannya, menangkis semua pukulan yang datang. Tentu saja, ada batasan kerusakan yang pada akhirnya bisa diderita. Dan itu tidak bisa melindunginya dari setiap serangan dari setiap sudut. Seorang kaisar telah berhasil menemukan celah di pertahanannya, dan dengan kepalan tangan yang menggunakan embun beku yang mematikan, dia melihat kesempatan untuk menangkapnya. Luolan masih fokus pada Sky King, dan dia tidak punya waktu untuk berbalik dan mengalahkan kaisar. Dia sepertinya akan menderita serangan yang menghancurkan, tetapi sebelum dia melakukannya, suara burung terdengar berkicau di kejauhan. Burung ikan merah tiba-tiba muncul, dan ia menukik untuk menggerogoti tinju kaisar yang dingin, dan membuatnya terguncang kembali sambil berteriak. Luolan menghibur burung itu, lalu berbalik untuk melihat sekeliling. Medan perang yang dia selenggarakan buruk. Ada terlalu banyak makhluk dan roh yang harus dihadapi, dan penyembuhan badak hanya bisa mendukung mereka untuk waktu yang lebih lama. Jika ini terus berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Dragon King berada di ambang kematian, meski terus-menerus disembuhkan dengan kuat. Musuhnya mengalahkan dia. Selain itu, sebaik penyembuhan untuk membuat seseorang tetap berdiri, kematian adalah kematian bagi kebanyakan orang. Tidak ada penyembuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Sepertinya aku harus menggunakan ini. Luolan mengeluarkan jus dan menuangkan anggur ke dalamnya. Hansen telah meninggalkannya di tempat suci Dewa Ketiga, berharap Luolan akan dapat memanggilnya turun, untuk membawa mereka yang tidak dapat melintasi 10 langkah dari pintu suci kembali bersamanya. Tentu saja, jika seseorang tidak dapat melintasi 10 langkah pintu suci, tubuh mereka tidak akan sepenuhnya dibersihkan, dan memungkinkan mereka naik lebih jauh untuk menjadi dewa. Tetap saja, itu lebih baik daripada tidak bisa menjadi setengah dewa, dan mati. Luolan mengeluarkan kantong darah dan menuangkan isinya ke dalam jus. Hansen telah memberinya sekantong darah sebelumnya, selama masa istirahat di aliansi. Dengan menggunakan darahnya, seharusnya dia bisa memanggilnya dari tempat suci Dewa Keempat. Setelah menuangkan darah Hansen ke dalam jus, item yang dia pegang memiliki sentakan reaktif. Alu, Sky King sedang berperang melawan kaisar tanpa dewa dan 2 kaisar menjijikkan lainnya pada saat bersamaan. Betapapun buruknya situasinya, dia tidak menghindar, dan dia bahkan tidak dilanda rasa takut sedikitpun. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Dan sementara dia bisa mengikuti 3 yang menyerangnya,
dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Zero juga masih dalam pertempuran, dan belati tulangnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cermin yang dipegang petarung itu. Jika dia bisa menemukan cara untuk menghancurkannya, maka menjatuhkan musuh itu sendiri akan mudah. Jangan khawatir, aku akan membantumu membunuhnya. Dua kaisar tiba di sisi musuhnya, lalu melompat ke depan untuk menyerang Zero. Pang! Pundak Dragon King dibelah dengan belahan besar yang memotong sebagian besar tulangnya. Kemudian, sambaran petir menyambarnya beberapa mil jauhnya, membuatnya menabrak lereng gunung yang segera runtuh. Dragon King baru saja berhasil bangkit ketika dia melihat pedang besar turun ke arahnya. Itu ada di sana untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan campur tangan ilahi, atau begitulah rasanya, makhluk muncul dan memakan senjata logam. Dan begitu pula burung. Pemakan metal, Raja Spirit seru. Pergi ke neraka. Sungai baut listrik kemudian mengalir ke Metal Eater. Metal Eater mulai bersinar, dan kemudian memblokir serangan guntur. Pertahanannya sangat kuat, tapi masih berdarah. Tapi itu adalah Metal Eater, bukan Thunder Eater. Ia tidak bisa memakan dan mencerna kekuatan guntur. King Jun, saat ini terus berlanjut, dikelilingi oleh 8 roh raja. Dia belum membuka kunci gen ke-10, bagaimanapun, dan tanpa badak suci di sana, dia akan terbunuh berkali-kali sekarang. Raksasa batu juga terlibat dalam pertempuran dengan roh. Pertarungan mereka liar, dan tanahnya terkoyak dan terlempar terbalik di tengah amukan mereka. Peri air telah menemukan dirinya menyusut, karena air ketenangannya diambil dalam arus aliran air musuh yang harus dia lawan. Dia juga belum membuka 10 kunci gen, jadi dia juga dirugikan. Manusia semua dikelilingi, dan saat mereka akan kalah, mereka mendengar suara aneh datang dari badak suci. Luolan terlihat minum anggur di atas makhluk kolosal itu, dan Jue di tangannya mulai bersinar merah. Warna yang sama ini kemudian dipantulkan di langit yang gelap dan berputar-putar di atas. Langit terbelah menjadi 2, menampakkan altar yang turun ke arah mereka. Di atasnya ada sebuah patung, dimodelkan dan dipahat dengan tampilan Hansen. Makhluk yang ingin membunuh Luolan berbalik untuk melihat altar, dan kemudian, wajah mereka berubah. Bab 1423, seorang wanita miskin yang terganggu, jangan lupa subscribe. Ketika altar muncul, tidak ada makhluk yang mengelilinginya. Melakukan, dan segera, mereka merasakan kekuatan hidup mereka meninggalkan mereka, melayang menuju altar. Ada terlalu banyak makhluk, dan begitu banyak kekuatan hidup menuju altar. Mereka berkumpul di sekitar patung di atasnya. Diri sejati Hansen telah mengakui panggilan saat dia di keempat tempat suci Tuhan. Dia sudah menerima kabar bahwa roh telah memberontak dan menyerang tempat penampungan manusia. Jadi, sekarang yang dia lakukan hanyalah menunggu. Dia tidak tahu apakah darahnya cukup untuk dipanggil. Jika dia tidak bisa dipanggil kembali, lalu ibunya dan manusia dari dewa ketiga santuari akan diserahkan ke perangkat mereka sendiri. Hansen mulai khawatir. Dia merasakan tubuhnya mulai terbakar. Semacam yang aneh. Kekuatan mulai memasuki tubuhnya dan berputar ke seluruh. Itu sangat kuat, itu membakar dan berpengaruh pada area di sekitarnya. Dia bisa merasakan. Dan kemudian melihat dimensi dirinya mulai berputar. Hansen berpikir, aku kira itu berhasil. Aku kira itu harus datang sebagai tidak. Mengejutkan bahwa semua kaisar dan makhluk super itu cukup berharga. Pengorbanan untuk memanggil aku. Petik 2. Saat Hansen melamun, tubuhnya menjadi lebih kuat dan dia membuka celah. Dia tiba-tiba ditarik ke semacam terowongan, dan semua yang ada di sana hanyalah portal. Gunung Langit, di Suaka Dewa Ketiga. Tidak ada kaisar dewa yang melihat altar dan menggumamkan beberapa kata dendam. Sial, kutukan. Hama ini, bagaimana mereka bisa selalu memanggil setengah dewa seperti ini? Petik 2. Namun, memanggil setengah dewa bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan demigod Geno. Inti yang telah ditinggalkan entah bagaimana, di tempat suci dewa ketiga. Peninggalan tersebut sangat sulit didapat. Hansen pernah memanggil ibu permaisuri teratai untuk menghentikan kaisar tanpa dewa. Kali ini, Luolan memanggil Hansen sendiri. Sepertinya ini bisa menjadi kejadian berulang, karena relik yang sama telah digunakan untuk mencapai ini 2 kali sejak itu. Penemuan. Tidak ada kaisar ilahi yang tahu bahwa dia harus membuat dirinya langka dan melarikan diri. Dia telah menyaksikan kekuatan yang dimiliki permaisuri malam. Apa yang menunggu mereka bukanlah sesuatu yang
Menjadi suaka dewa ketiga bisa menolak. Dan meskipun Hansen hanya menjadi setengah dewa untuk waktu yang singkat, dia mengungguli semua orang dan semua yang ada di dewa ketiga. Suaka, tidak ada kaisar dewa yang tidak akan meremehkan apa yang pemuda itu. Banyak makhluk dan roh di sana tidak tahu apa yang terjadi, sementara itu yang tidak menyisihkan waktu untuk mencoba kabur. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan itu, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tidak punya tempat di dunia itu. Mereka tidak bisa merasakan tubuh mereka, dan bahkan jika mereka bisa lari, mereka tidak yakin kemana mereka bisa pergi. Mereka kehilangan inderanya, dan mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Mereka bahkan tidak bisa mencium bau. Hanya mereka di sana, mereka bisa melihat, dan altar. Yang bisa mereka lihat hanyalah altar itu. Sepertinya tidak ada yang lain sekarang. Tidak ada kaisar ilahi yang melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri, tetapi dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya. Dan pedang tanpa dewa kesayangannya. Hansen telah mematahkan pedang tanpa dewanya sekali sebelumnya, dan itu sangat parah. Sulit baginya untuk mendapatkannya kembali. Dan anehnya, sekarang, dia tidak bisa lagi merasakan pedangnya. Dia sangat diperhatikan. Apakah dia lebih kuat dari Night Empress? Tidak ada kaisar dewa yang terkejut. Dia mulai curiga dia mungkin tidak akan melarikan diri kali ini. Semua makhluk dan roh di wilayah itu merasa putus asa. Mereka gemetar. Teror dan kekhawatiran. Mereka tidak bisa merasakan rekan mereka di sekitar mereka, dan mereka masing-masing merasa tersesat dan sendirian. Tubuh asli Hansen kemudian muncul dari patung. Setiap langkah mengguncang bumi, meningkatkan rasa sakit dan keputusasaan yang mereka semua rasakan. Aku kembali. Hansen cukup bersemangat, karena dia hanya melakukan sesuatu yang sangat. Segelintir orang setengah dewa bisa melakukan sesuatu. Sayangnya, dia tidak merasa sebebas yang dia bisa. Mungkin memang sulit untuk itu. Yang dari tempat suci dewa keempat tetap ada, karena rasanya dia sedang mencoba bernapas melalui lumpur. Tapi dia bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya mengerdilkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Kekuasaan yang tidak berarti banyak di tempat suci dewa keempat benar-benar menghancurkan. Memaksa makhluk apapun yang tinggal di tempat suci dewa ketiga. Dongsuan Aura telah melucuti indera musuh mereka. Musuh tidak bisa lagi merasakan diri mereka sendiri. Mereka bisa melihat pendekatan Hansen dari tempatnya, tapi itu dia. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Bahkan tidak ada ruin Emperor dan No. Kaisar Dewa bisa melakukan apa saja. Ratu memandang Hansen dengan banyak kekaguman dan kegembiraan. Dia merindukannya, setelah itu. Semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia tidak pernah menyangka Hansen bisa kembali setelah pergi. Tempat suci Dewa keempat. Situasi yang dulu terlihat seperti terlupakan tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Dia adalah setengah dewa, dan di tempat perlindungan ini dia praktis tak terkalahkan. Hanya melihat kaisar dan makhluk super di sekitar, dan cara mereka bereaksi. Kamu bisa tahu seberapa kuat dan seberapa besar kehadiran yang dimiliki Hansen. Sekali. Gerombolan musuh yang rakus semuanya lumpuh di hadapannya. Nak, orang-orang jahat ini menindas ibumu yang cantik dan malang. Ketika Luolan berbicara, dia melakukannya dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah dia telah mengalami perundungan. Ketika roh-roh itu mendengar dia mengatakan ini, mereka berpikir, apa? Kamu praktis menyia-nyiakan kami, dan kami belum menyentuh sehelai rambut pun di kepala kamu. Kami tidak mengganggumu sama sekali. Petik 2. Bab 1424, jangan lupa subscribe. Sial kalian semua, Hansen mengertakkan gigi. Hansen membiarkan roh mendengar apa yang dikatakan Luolan karena dia menginginkan mereka. Semua untuk memahami mengapa dia akan memusnahkan mereka. Dia ingin mereka tahu itu. Apa yang akan datang memang pantas. Meskipun Luolan belum terluka, tidak perlu banyak kecerdasan untuk membayangkan apa mungkin terjadi padanya jika Hansen tidak bisa kembali. Hansen berjalan di depan kaisar tanpa dewa, dan saat dia melakukannya, penglihatan semua orang tertuju pada kembali. Tetapi mereka tidak bisa bergerak dan mereka tidak bisa berbicara. Hansen dengan dingin memberitahu kaisar, tidak, Tuhan, sialan. Untuk pelanggaran terakhir kamu melawan manusia, aku akan membunuhmu. Selama-lamanya. Tidak ada kaisar ilahi yang diberi kemampuan untuk berbicara, tetapi dia menolak keras di hadapan Hansen. Berkata,
Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Aku bisa respawn. Aku tidak berpikir kamu bisa tetap di ketiga tempat suci Tuhan untuk waktu yang lama. Suatu hari nanti, aku akan membunuh mereka semua. Petik 2. Tidak ada kaisar dewa yang menegur Hansen yang benar-benar menginspirasi roh-roh lain dengan lebih banyak keberanian. Memang benar bahwa Hansen tidak bisa terus kembali begitu saja, dan mati. Roh tidak tetap mati selama batu roh mereka baik-baik saja. Mereka punya lebih banyak peluang di masa depan, itu sudah pasti. Kamu bilang kamu akan mencoba ini lagi. Apakah itu benar? Kata Hansen dengan dingin. No, melakukan barangmu. Petik 2. Zero mengayunkan belati tulangnya tanpa dihalangi. Dia menargetkan tidak ada Tuhan Kaisar, yang gerakannya dibatasi. Belati itu meninju dengan rapi ke pelipis di dahinya, dan setelah itu terjadi. Tidak ada wajah Dewa Kaisar yang tampak putus asa. Pang! Tidak ada tubuh Kaisar ilahi yang hancur seperti kaca, begitu pula batu rohnya, dimanapun itu. Dulu, keberanian yang baru ditemukan di dalam roh menghilang, setelah itu. Mereka tahu apa yang terjadi. Terjadi pada tanpa Kaisar ilahi, dan mereka takut hal yang sama terjadi pada mereka. Mereka mencoba bunuh diri dalam upaya melarikan diri, tetapi Hansen telah mencuri kemampuan mereka untuk melakukannya. Hansen berjalan sebelum ruin Emperor berikutnya, dan kemudian, dia memberi isyarat kepada Zero untuk memotong miliknya. Seluruh kepala, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Satu persatu, Hansen dan Zero berjalan ke setiap roh kaisar dan memiliki masing-masing. Dipenggal, teror orang-orang yang mengantre itu nyata. Hansen berencana memastikan bahwa setiap roh terbunuh, tetapi pasukannya besar. Dan dia hanya punya sedikit waktu tersisa di sana. Dia bisa merasakan tarikan portal memanggilnya. Kembali ke tempat suci Dewa keempat. Demi Dewa tidak seharusnya tinggal di tempat suci Dewa ketiga, dan memang begitu. Sebenarnya berbahaya bagi mereka untuk tinggal lama di sana. Dia harus segera pergi. Segera. Dan dia sekarang mengerti mengapa Night Empress harus pergi begitu cepat. Tekanan dari mempertahankannya di suaka Dewa ketiga perlahan menjadi tak tertahankan, dan sangat mungkin tubuhnya bisa hancur dengan tetap di sana lama. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir untuk membuat ini berhasil. Jika aku perlu datang mengetuk. Sekali lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan juga tidak akan ada sandiwara. Sen memberi isyarat dengan tangannya dan membuat semua roh meledak. Mereka yang dia lakukan ini kembali ke batu roh mereka untuk menjilat luka mereka. Hansen tidak membunuh makhluk apapun di sana. Dagingnya bersama roh, lebih dari apapun, dan dia tahu rekan-rekannya yang lain bisa menangani makhluk-makhluk itu. Baik-baik saja. Dia melepaskan cengkeramannya pada mereka, dan segera setelah mereka mendapatkan kembali kendali atas anggota tubuh mereka, makhluk mencoba lepas landas. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk kabur. Mereka sangat ketakutan setelah apa yang terjadi. Makhluk tidak bisa hidup kembali seperti roh bisa, bagaimanapun juga. Namun, mereka yakin berharap bisa berlari lebih cepat. Satu-satunya orang yang Hansen masih hidup adalah Sky King. Dia berencana menginterogasi kaisar yang sakit-sakitan itu, karena ada banyak yang ingin dia pelajari sebelum dia berangkat. King Jun adalah putrinya juga, sebanyak Hansen membenci Sky King, dia tidak berpikir sangat menyenangkan melihat ayahnya dibunuh secara brutal di depannya, layak atau tidak. Demi dewa sangat kuat. Wah, sepertinya aku harus berjuang untuk promosi. King tertawa. Haha, jika kamu tertarik, aku dapat mengajak kamu kembali. Tapi, tidak naik melalui api dapat menghalangi kamu lebih jauh, dan kamu mungkin berjuang menjadi Tuhan nantinya akan menjadi sangat sulit, kata Hansen. Dimengerti. Mulai saat ini, aku akan berusaha untuk menjadi setengah dewa dengan cara yang tepat. Di mana asyiknya mengambil jalan pintas, kata King. Hansen bertanya pada Raja Tulang Kering dan Peri Air, aku telah menjelaskan situasinya, tetapi jika kamu masih ingin datang, kamu boleh. Apakah ada yang ingin menjadi setengah dewa, salah satu dari kamu bisa ikut denganku. Petik 2. Hansen mengharapkan beberapa dari mereka kembali bersamanya, tetapi yang mengejutkan, tidak ada yang memilih untuk melakukannya. Datang, mereka semua saling memandang, dan meskipun ingin menjadi setengah dewa, mereka semua setuju bahwa jika mereka ingin naik, mereka harus melakukannya dengan cara yang benar.
Bahkan Snowball, yang merupakan seorang pengecut yang bonafide, tidak suka mengambil jalan pintas. Hansen adalah contoh bagi mereka semua, dia kemudian menyadarinya. Mereka telah melihat apa yang dilakukan Han Sen mampu melakukannya, dan mereka ingin meniru kesuksesan dan kekuatannya. Mereka ingin mengikuti jejaknya dan melakukan sesuatu dengan benar. Hansen menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti." Luolan kemudian berjalan ke Hansen dan memberinya beberapa item. Dia memberinya botol kejam, dan bahkan meot. Dia tidak membawa mereka bersamanya. Ketika dia menaiki 10 langkah pintu suci karena ketegangan tambahan yang akan terjadi. Telah berpose, dia takut api akan membakar mereka. Terima kasih. Dan sekarang, Bu, aku harus pergi. Tubuh Hansen mengalami masalah. Tersisa di suaka dewa ketiga. Dia menempatkan Raja Langit di dalam botol kejam. Dan mulai berjalan kembali. Hansen setidaknya bisa mengobrol dengan ibunya di aliansi kapanpun dia mau. Tidak perlu melakukannya di sana. Hansen melambai selamat tinggal kepada semua orang dan kemudian melangkah kembali ke pusaran seperti itu. Portal yang akan membawanya kembali ke tempat suci Dewa keempat. Di dalam botol kejam, Yaksa, Raja Langit, dan bahkan Meot semuanya baik-baik saja dan aman. Selama transportasi mereka, Hansen hanya akan memperlakukan Meot seperti hewan peliharaan, seperti yang selalu dia lakukan. Dia tidak membawanya untuk melakukan pertempuran apapun. Banyak kaisar telah dibunuh di tempat suci dewa ketiga, dan dengan prospeknya Hansen mungkin kembali, tidak ada yang berani menyerang manusia lagi. Mereka bisa pertahankan Sky Mountain. Hansen kembali ke aliansi untuk bersama Ji Yanran tak lama setelah petualangan ini, sebagai batas waktunya sangat cepat. Dia sangat senang memiliki seorang putra. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan di suaka itu sekarang. Dia tidak bisa menghadapi makhluk super, jadi hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah berlatih dan berlatih, yang mana dia sering melakukannya di aliansi. Ji Ruozhen dan istrinya telah merawat Ji Yanran dengan baik selama dia telah hamil dan Hansen tidak hadir. Dan saat Luolan berada sangat senang dia akan segera memiliki cucu, Hansen tidak sepenuhnya mempercayainya dengan kemampuannya membesarkan anak. Keesokan harinya, Ji Yanran dibawa ke ruang bersalin. Hansen, Luolan, Ji Ruozhen, dan istrinya semua menunggu di luar, menunggu kabar dengan penuh semangat. Bab 1425, jangan lupa subscribe. Tidak ada ahli bedah manusia di ruang bersalin, hanya robot yang melakukannya. Tugas dengan presisi sempurna dan kepatuhan yang ketat terhadap kebersihan. Pengiriman dengan cara ini jauh lebih aman daripada jika dilakukan dengan tangan. Hansen, masuk ke sini. Pembicara di ruang tunggu mengerang dengan suara Ji Yanran. Suara yang jelas kesakitan. Suami sudah bisa masuk ke ruang bersalin, tapi Hansen belum masuk. Karena kupu-kupu di perutnya, dia jauh lebih gugup dari yang pernah dia pikirkan. Jadi dia belum masuk. Mendengar Ji Yanran memanggilnya, dia berlari ke pintu yang kokoh dan mendorongnya hingga terbuka. Sana. Dia melihat Ji Yanran terbaring di tempat tidur, hampir tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dia melihat kesakitan. Dengan cepat, dia mendekatinya dan meraih tangannya untuk menghiburnya. Ji Yanran tidak berhenti meneriakinya dengan bahasa yang tidak sopan. Dia tidak pernah salah bersumpah, tapi hari ini, dia sepertinya tidak bisa membentuk kalimat tanpa kata makian. Termasuk ketika bayi itu akhirnya lahir, yang tidak mereka dengar adalah yang membuat mereka takut. Bayi itu diam, dan tidak ada tangisan. Biasanya, pada hari mereka lahir, bayi menangis seperti orang gila. Namun, ketika robot pengantar membawa bayi itu ke Ji Yanran, itu terlihat sangat sehat. Kemajuan teknologi pada masanya membuat proses melahirkan menjadi lebih cepat. Nutrisi yang mereka terima, juga memungkinkan bayi dan ibu pulih lebih cepat. Ji Yanran dibawa ke ruang pemulihan setelah melahirkan, sebagai Ji Ruozhen. Dan Luolan sangat bersemangat untuk melihat cucu mereka yang telah lama ditunggu-tunggu. Kenapa tidak ada suara dari bayi? Apa terjadi sesuatu? Ji Ruozhen tanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tapi melihat Ji Yanran didorong dengan tenang bersama bayi itu, kekhawatiran mereka tidak bertahan lama. Panjang, itu hanya aneh, bukan pertanda ada yang tidak beres. Komputer memastikan bahwa bayi itu sangat sehat, dan tidak ada tanda-tanda
Cacat apapun. Tidak perlu khawatir dia mungkin bisu atau apapun. Han Sen menjelaskan. Jiruozen akhirnya memiliki kesempatan untuk menggendong bayi itu, dan setelah mengambilnya, dia berkata, Han Sen, mungkin kita harus membuatnya marah dan menangis. Bagaimana jika dia sebenarnya tercekik? Biasanya para tetua membuat bayi menangis. Petik 2. Setelah itu, Jiruozen dengan kasar mengayunkan bayi itu dan memukul pantatnya. Saat air mata bayi itu keluar, dia dengan bangga berseru, "Aha! Lihat, ini sudah mulai menangis. Ini adalah teknik kuno yang pernah aku pelajari dari dukun tua ini. Itu sangat efektif." Setelah ditampar, tangisan bayi lebih nyaring dari yang diharapkan. Tapi Han Sen tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, saat Jiruozen menikmati kesuksesannya di melakukan ini. Dia merasakan kekuatan mulai berkumpul di dalam bayi laki-lakinya, sesuatu yang sebenarnya menakutkan. Wah, wah, petik 2. Tangisan bayi itu semakin membesar, dan kemudian, membuat semua orang tidak percaya. Terlihat, makhluk kecil itu mulai bersinar dengan cahaya putih terang. Sebelumnya botak. Kepalanya tiba-tiba mengalami pertumbuhan rambut yang besar dan indah. Kemudian, bayi itu meledak. Seperti gunung berapi yang pecah. Ledakan. Seluruh ruang pemulihan diledakkan. Tubuh Jiruozen berdiri di tempatnya. Pernah, tapi dia membeku kaku. Kulitnya hitam, pakaiannya compang camping, dan rambutnya berdiri. Untungnya, Han Sen telah mengambil tindakan cepat untuk mencegahnya lebih jauh. Kerusakan dengan menekan kekuatan bayinya. Jika tidak, seluruh rumah sakit akan melakukannya. Telah meledak. Jiruozen dan yang lainnya hanya menatap bayi itu, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara, bayi apa yang kau lahirkan ini? Jiruozen tersentak dari linglung. Dia tampak kaget, dan menatap bayi itu dengan ekspresi tidak percaya. Han Sen juga terkejut, dan dia tidak bisa menjelaskan bagaimana bayinya itu tubuh super. Jadi, Han Sen dengan cepat menggendong bayi itu dan mengayunnya dengan lembut. Cukup cepat, File. Bayi tenang dan kembali ke semula elf, diam dan semuanya. Bauer saat ini sedang duduk di atas bahu Han Sen dan melihat bayi yang baru lahir dengan kepalanya dimiringkan karena penasaran untuk benda itu. Jiruozen meminta komputer untuk memindai bayi itu, dan dia terkejut mengetahui itu. Kebugarannya sudah lebih dari 100. Itu lebih baik dari makhluk super. Tempat suci dewa pertama. Jika mereka telah memindai bayi itu dalam mode roh raja super, sosok itu pasti akan jauh lebih tinggi. Gen kuat dari keluarga Ji pasti telah menyusun sebagian besar dari bayi ini. Aku tidak seharusnya. Terkejut mendengarnya sebagus itu, Jiruozen tersenyum. Presiden Ji, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Luolan menolak keras karena tidak setuju. Dan Jiruozen menjawab, oh, maafkan aku. Ini adalah kombinasi dari keluarga Han dan keluarga Ji. Selamat atas pemijahan seorang cucu yang baik. Petik 2. Luolan berkata, ya, selamat untukmu juga. Apa yang terjadi di rumah sakit dirahasiakan, hanya diketahui oleh mereka yang ada. Menyajikan, tidak ada gunanya melaporkan kejadian itu dan memberitahu orang lain. Bayi memiliki kebugaran yang tinggi. Namun, ketika tiba waktunya untuk menamai bayi itu, Han Sen mengalami banyak masalah. Memberi nama bukanlah keahliannya. Jadi, karena kurangnya ketabahan kreatif, Han Sen berkonsultasi dengan ibunya untuk mendapatkan ide. Luolan menyarankan nama Han Sweet, Han Steelbowel, dan Han Richboy. Itu. Sepertinya ibunya sama putus asanya dengan dia dalam hal menamai sesuatu. Dia dengan cepat mengabaikan semua sarannya. Dia kemudian pergi untuk meminta saran penamaan Jiruozen. Dia percaya Han Sen dan Luo Lan memberinya kehormatan untuk datang dengan sebuah nama. Dia tidak tahu itu karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan yang pas. Beri nama sendiri. Aku akan menemukan nama terhebat yang pernah dilihat atau didengar alam semesta ini, Ji. Ruozen menepuk dadanya dan dengan tegas menyatakan. Jiruozen langsung pergi ke perpustakaan untuk menggali harta karun buku kuno, dan dia bahkan mengunjungi sejumlah peramal untuk mencari nama yang tepat. Kapan dia selesai? Setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, dia menetapkan nama Han. Bunga kecil. Han Sen menyadari, buku-buku omong kosong itu juga tidak akan membantunya. Dan itu tampaknya tidak peduli apa yang dia atau orang lain coba,
mereka tidak dapat menemukan nama yang layak untuk penerus Hansen. Bab 1426, menyimpan uang X100. Kami tidak dapat menggunakan nama ini. Pikirkan tentang masa depannya. Bagaimana jika dia menjadi presiden? Dan semua orang menyebutnya sebagai Presiden Little Flower. Itu adalah nama yang kurang kuat. Jangan gunakan itu. Luolan adalah orang yang menolak nama itu terlebih dahulu. Dia tidak perlu menjadi presiden, ambillah dari aku. Yang kamu lakukan hanyalah bekerja. Dirimu busuk. Tapi nama ini bagus. Dia akan menjadi terkenal hanya dengan menggunakannya. Bunga kecil kita akan memiliki apa yang diperlukan untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Ji Ruozen mengelus jenggotnya saat dia berbicara. Ayah, bagaimana kalau kita menerimanya sebagai nama panggilan dan kamu membuat sesuatu yang lain? Ji Yanran juga tidak terlalu menyukai nama itu. Presiden tidak punya pilihan selain menyerah, jadi dia mengatakan kepada mereka, baik. Baik. Beruntung. Untuk kalian semua, aku punya nama cadangan. Ini tidak setengah baik, tapi kamu mungkin menyukainya. Petik 2. Mendengar itu, semua orang merasa lebih khawatir daripada lega. Jelas, tidak ada yang menginginkan Ji Ruozen akan memberikan lebih banyak nama untuk bayi itu. Ji Ruozen berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukai Little Flower, bagaimana dengan Han Fei? Han Fei, itu bagus. Ya, itu sangat bagus. Semua orang setuju ini sebenarnya nama yang layak. Mereka bersyukur dia berhasil menemukan nama biasa, untuk mereka semua. Mengepalkan punggung mereka ketika mereka mendengar dia datang dengan nama lain, itu tidak sebagus standarnya. Mereka mengharapkan dia untuk menamai bayi itu Han Bigfoot. Atau sesuatu, itu akan sangat buruk. Jadi, setelah itu, diputuskan bahwa bayi itu akan diberi nama Han Fei. Ini tidak resmi. Nama panggilan tetap Little Flower. Ji Ruozen terus menyebut bayi itu sebagai bunga kecil Han, tetapi semua orang begitu saja mengabaikannya saat dia melakukan itu. Rumah Hansen sudah penuh dengan mesin dan robot berteknologi tinggi yang digerakkan oleh AI. Membantu, tetapi Ji Ruozen bersikeras datang untuk melakukan apa yang dia bisa, meskipun dia kewajiban dan beban kerja yang berat. Istri Ji Ruozen juga pernah pindah ke rumah Hansen selama beberapa waktu, di bawah pra. Tegang ingin membantu, tetapi lebih dari segalanya, dia hanya bertekad untuk menghabiskan waktu bersama bayi sebanyak yang dia bisa. Luolan menyukai anak-anak, tetapi dia tidak menyukai pekerjaan rumah, dan karena itu adalah rumahnya, dia mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk memerintahkan istri Ji Ruozen untuk membersihkan. Sementara nama Han Fei telah ditetapkan, kebanyakan orang tetap memanggilnya bunga kecil. Bayi itu berperilaku baik, dan tidak pernah benar-benar menangis atau membuat ulah. Ini dengan cepat memimpin kepada ibu mertua yang percaya bahwa suatu hari nanti akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Dan contoh yang cemerlang. Namun, kamu tidak bisa membuat bayi marah. Jika kamu melakukannya, rumah itu bisa berakhir. Semakin tertiup ke kerajaan datang. Tetapi kejadian bayi marah sangat jarang, dan itu hanya terjadi jika orang-orang luar biasa dan tidak perlu kejam padanya, seperti Ji Ruozen. Setelah menggendong bayi dan menamparnya tanpa alasan, Hansen tidak banyak melakukan apa-apa di rumah, terutama dengan semua orang yang berkerumun. Di sana, jadi memutuskan untuk kembali ke tempat suci sebentar. Geno Core naik level dengan sangat lambat, dan selain itu, aku benar-benar perlu menghasilkan Geno. Inti dari mode roh Raja Super. Setelah memikirkan ini, Hansen melakukan perjalanan ke lembah besar. Itu jauh di luar antah berantah. Di sana, dia akan menemukan jalan masuk yang bisa dia hasilkan inti Geno. Dia mencoba banyak metode berbeda, tetapi semuanya tidak berhasil. Dia akhirnya menggunakan yang lama. Trik menyimpan uang, dan dengan itu, dia mulai membangun reservoir kekuatan yang sangat besar. Koin itu bergetar di antara jari-jarinya saat mengumpulkan kekuatan, dan angka-angka di koin menandai ke nomor 27. Ini semua adalah kekuatan Hansen dikalikan dengan angka 27. Tak perlu. Katakanlah, memegang kekuasaan sebanyak itu adalah tugas yang sulit. Tapi dia memegangnya dengan kuat, belum mau melepaskannya. Ketika jumlahnya mencapai 30, tubuhnya mulai mengeluarkan banyak keringat. Rasanya seolah-olah dia punya baru saja keluar dari kamar mandi. Ketika angkanya mencapai 40, ketegangan yang sebenarnya mulai menetap. Tubuhnya
Gemetar seperti orang gila, melelahkan semuanya Charles memegang kekuatan itu. Koin itu sendiri bersinar, mengalami kesulitan menahan kekuatan itu. Jika itu tertekuk dan meledak di antara jari-jarinya, sangat mungkin Hansen bisa menghancurkan diri. Biasanya, Hansen tidak berharap untuk terus melewati angka setinggi ini. Tapi soal ini, pada suatu hari, dia benar-benar tertarik untuk melihat sejauh mana dia dapat menggunakan saving money. Satu persatu, angkanya semakin tinggi. Itu mencapai angka 50. Jika kekuatannya terkandung di dalam koin itu ada di dalam tubuhnya, dia tidak lebih dari kilatan cahaya, dan lalu tidak ada sama sekali. Hansen memastikan untuk memegang koin itu dengan hati-hati. Dia tidak ingin mengambil risiko menjatuhkannya di tanah. Dengan semua kekuatan di dalam koin itu menjadi sangat berat juga. Hansens. Jari-jarinya mulai berderit dan mengeluarkan suara aneh saat dia berusaha menahannya. Naik. Ketika mencapai angka yang maha kuasa dari 100, Hansen tahu dia tidak bisa mengambil itu lebih jauh. Risikonya terlalu tinggi dan dia mulai kehilangan kendali atasnya. Hansen ingin menembakkan koinnya dan menyingkirkan kekuatan yang telah dia simpan di dalam itu. Sayangnya, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya. Hansen mengerti yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuangnya ke tempat lain, jadi itu bisa meledak. Dia telah memutuskan untuk menggunakan lembah ini karena adanya lubang aneh di sana. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya, dan sejujurnya, dia tidak tahu persis seberapa dalam itu. Dulu, dia hanya tahu bahwa itu dalam, dan jika dia harus, dia bisa menjatuhkan koin itu di sana dan hindari meledakkan dirinya sendiri. Hansen tidak ingin bunuh diri dengan kesalahan penanganan koin, tapi saat Hansen melempar koin keluar, itu benar-benar terlalu berat. Dia hanya berjarak 3 meter dari lubang. Tetapi dia merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa melemparkannya 10 cm. Dia harus melangkah mendekati lubang dan menjatuhkan koin itu. Berjalan ke arahnya. Lubang adalah perjuangan, dan setiap langkah meninggalkan jejak seperti kawah di bumi. Sangat. Inti tulangnya menjerit. Setelah mengambil 3 langkah, dia berjalan 3 meter. 3 meter itu terasa seperti 3 tahun cahaya, bagaimanapun. Sial, apakah aku akan meledakkan diri aku sendiri? Hansen mengulurkan tangannya dan menyaksikannya jatuh perlahan, di bawah beban berat koin itu. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Aku tidak akan mencapai lubang itu. Koin itu akan jatuh. Kaca. Retakan di bumi mulai keluar dari kaki Hansen. Tanah tidak bisa bahkan menangani berat awal koin, dan dalam waktu kurang dari sedetik, Hansen merasakannya. Bumi di sekitarnya memberi jalan. Dia mendapati dirinya jatuh. Bab 1427, Mutan Black Crystal. Jangan lupa subscribe. Saat tanah runtuh dan Hansen jatuh bebas, dia melepaskan koin itu. Jatuh dengan sendirinya. Kemudian, dia terbang kembali ke tanah yang masih stabil. Dia menunggu di dekat jurang untuk waktu yang lama, tetapi koin itu tampaknya tidak menemukan tanah. Jika itu akan meledak dengan ledakan yang pasti akan dirasakan Hansen. Hansen menyodok. Kepalanya melewati sisi lubang yang telah terbentuk, dan itu baru menakutkan. Listrik meledak dari tanah seperti air mancur panas. Kekuatan mengirim Hansen terbang, sekitar 50 meter dari lubang. Kedua sisi lubang telah hancur. Kekuatan yang dilepaskan oleh tabungan koin uang, diputar ke nomor 100, terlalu menakutkan bagi Hansen. Memahami. Begitu dia bangkit kembali dan menepuk-nepuk dirinya, Hansen beringsut kembali. Kedrop untuk melihat lebih jelas setelahnya. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, dia bisa merasakan roh Raja Supernya melepaskan zat di dalam dirinya. Aha, apa itu bekerja? Apakah aku akhirnya menghasilkan inti geno baru? Hansen berhenti untuk lihat dengan kebahagiaan mendadak. Itu adalah, dan seperti pembentukan inti geno lainnya, suatu zat dilepaskan ke laut jiwanya. Itu berkumpul bersama di satu tempat dan mulai berputar, sebelum mengeras hingga sekarang. Sesuatu yang solid dan berwujud. Kristal hitam, seperti biasanya, melepaskan beberapa cairan yang bergabung dengan cairan yang berputar-putar dan ikut serta dalam proses pembuatan. Kristal hitam tidak terlalu besar pada saat ini. Setelah membuat geno lainnya, core, ukurannya telah dikurangi 50%. Dan sekarang, dengan lebih banyak rilis cair, itu menjadi lebih kecil.
Tapi kali ini, keterkejutan dan kekaguman Hansen dibawa ke tingkat yang baru. Kristal hitam bukan lagi kristal hitam. Itu tidak terlihat seperti kristal lagi. Warnanya telah dirampok seluruhnya, dan bentuknya telah melengkung. Menjadi pingsan. Benda tembus cahaya yang sepertinya memiliki lingkaran kabur di bagian dalamnya. Tanpa pewarnaan hitam pada kristal, cahaya di dalamnya bebas bersinar. Itu mulai bersinar lebih terang dari matahari. Itu sangat cerah, Hansen tidak dapat melihat apa yang mungkin sebenarnya ada di dalamnya. Cahaya, tapi apapun itu, dia bisa merasakan kekuatan yang dimilikinya. Sebelum Hansen dapat menyelidikinya lebih jauh, proses penciptaan Geno selesai. Inti Geno roh raja supernya telah berbentuk koin. Koin itu memiliki nomor 1 yang terpasang di depannya, dan di belakangnya ada gambar Hansen dalam bentuk roh raja supernya. Inti Geno diri, koin perunggu. Hansen tidak punya waktu untuk memeriksa inti Geno dengan sangat detail. Itu. Volume kecerahan halo naik beberapa takik lagi, benar-benar membutakan Hansen. Untungnya, cahayanya tidak berbahaya. Dan setelah beberapa saat mempercayai dirinya sendiri menjadi buta, penglihatannya mulai kembali. Hansen melihat lagi di mana kristal hitam itu berada, dan apa yang dilihatnya memberinya kejutan lain. Kristal hitam itu benar-benar hilang, itu telah digantikan oleh armor kristal hitam. Set, itu adalah baju besi yang berat, tapi itu ditempa dengan pemikiran yang rapi. Itu akan menjadi ketat dan agak feminin, dalam banyak hal. Ada juga senjata di samping set baju besi. Ditempatkan dengan kuat di sarung tangan. Ada pedang besar kristal hitam. Dan di bagian belakang baju besi itu berwarna hitam. Sayap kristal. Armor kristal hitam itu tidak bergerak, itu hanya di sana. Dia tidak bisa melihat apakah ada makhluk di dalamnya atau bukan, tapi Hansen tahu energi yang dikandungnya melebihi bahwa dari Night Empress. Namun, setelah mencoba memberinya pemindaian, Hansen menyadari energinya berkurang. Setelah beberapa waktu berlalu, semua kekuatannya telah habis. Di Shadow Shelter, kucing 9 kehidupan tiba-tiba membuka kedua matanya dengan tatapan kebingungan. Itu muncul dari tidurnya dan berlari menuju lembah Hansen. Berada di kucing 9 kehidupan melihat Hansen di sana, dan dengan teleportasi cepat, ia muncul di mana tanah telah runtuh. Ia memanggil Hansen, berkata, aneh. Aku baru saja merasakannya. Winnie dia, apakah itu hilang? Petik 2. Kucing 9 kehidupan mengendus-endus di sekitar padang rumput yang rusak untuk mencari sesuatu, tapi bisa tidak menemukan apapun. Kenapa kamu di sini, Kitty? Hansen membuka matanya di dekat drop dan melihat kucing itu. Nine Live Chat tidak menanggapi pertanyaannya dan hanya bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Petik 2. Apa yang aku lihat? Hansen bertanya, jelas bingung. Kucing 9 kehidupan mengabaikan Hansen dan mulai berbicara sendiri, merenungkan sesuatu. Dengan saksama, apakah aku salah? Benda ini seharusnya tidak ada di sini. Petik 2. Benda apa? Apa yang salah kamu tentang? Halo, apakah kamu akan berbicara dengan aku? Petik 2. Hansen berjalan ke kucing 9 kehidupan sambil bertanya. Nine Live Chat menggelengkan ekornya, berkata, itu bukan urusanmu. Kamu masih hanya memiliki file inti perunggu Geno. Kapan kamu akan menjadi dewa? Kamu harus benar-benar berpikir tentang terburu-buru. Petik 2. Apakah penting bagimu apakah aku menjadi dewa atau tidak? Minat apa yang kamu miliki? Urusan aku, kata Hansen. Nine Live Chat memandang Hansen dengan tampilan yang cukup serius. Dia mengatakan kepadanya, jika tidak menjadi dewa, bagaimana aku bisa kembali? Petik 2. Nine Live Chat kemudian menyadari dia baru saja mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Ini mendorong Hansen untuk bertanya, kembali. Kembali kemana? Petik 2. Tidak apa. Kemudian, kucing 9 kehidupan mulai pergi, seolah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu dari suaka kelima? Apakah aku seharusnya menjadi transportasi kamu di sana? Sen bertanya setelah itu. Kucing 9 kehidupan tidak berbalik. Itu terus berjalan pergi, dan seiring berjalannya waktu, itu menjawab, pergi ke suaka kelima tidaklah mudah. Hansen ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi tiba-tiba, kucing 9 kehidupan lenyap. Hansen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan kucing itu. Kemudian, dia kembali memperhatikan
Laut jiwa. Set baju besi itu masih ada, tapi sudah mati dan tanpa semangat hidup. Dia tidak bisa membawanya keluar dari lautan jiwa karena alasan yang aneh, dan semua yang dia bisa lakukan adalah melihatnya dengan rasa ingin tahu yang ringan. Set baju besi, untuk apa nilainya, memberinya perasaan yang sama yang dia terima setiap kali dia memeriksa kristal hitam itu. Hansen ingin kembali sekarang, tetapi sebelum dia lepas landas, dia melihat sesuatu berkedip. Lubang, sepertinya ada sesuatu di bawah sana. Tapi di lubang itu gelap, dan cahaya itu tampak sangat dalam. Lubang, yang membuatnya sulit untuk melihat apa itu. Bab 1428, Telur Besar Berat. Jangan lupa subscribe. Setelah menggunakan Dongsuan Aura untuk memindai apa yang dia bisa dari lubang itu, Hansen tidak dapat mendeteksi keberadaan makhluk apapun yang berada dalam kegelapan di sana. Jika beberapa makhluk telah diganggu oleh koin Hansen, dan entah bagaimana selamat, itu semua pasti sudah keluar sekarang. Jadi, tampaknya tidak ada yang perlu ditakuti. Hansen memutuskan untuk menyelidiki lubang itu, kaki dulu. Lubang yang dia buat sangat besar, dan dalam beberapa klik tanpa diragukan lagi. Kabut tebal menggantung di udara setelah ledakan sebelumnya. Saat Hansen mendekati dasar, dia bisa melihat betapa rusak dan mengerikan kekuatan yang telah dia lepaskan sebenarnya. Di dasar lubang ada sebuah terowongan, anehnya. Itu bukanlah formasi alami, dia tahu, dan sepertinya mengarah ke arah tertentu. Cahaya yang dilihat oleh Hansen mungkin berasal dari sana, dan ini dikonfirmasi ketika dia melihat kedipan yang sama melintasi penglihatannya saat dia mengintip ke dalam terowongan. Setelah melewati bentangan hitam itu, Hansen mendapati dirinya mengembara ke dalam ruangan yang cukup besar. Hampir terlihat seperti sarang, mengingat ada makhluk di tengahnya. Itu seekor ular. Warnanya hitam dan putih, tapi bagian putihnya berpendar. Mereka hampir seperti bola lampu neon. Mengakui hal ini, Hansen dengan cepat dan benar memutuskan bahwa itu adalah cahaya yang dia lihat sebentar sebelumnya. Panjang makhluk itu hanya beberapa ratus meter. Dan anehnya, setelah melihat lebih dekat dan lebih akurat, Hansen memperhatikan makhluk itu tidak memiliki mata dan bahkan mulut. Sejujurnya, bersisik di samping, itu lebih terlihat seperti cacing tanah dalam bentuk dan bentuk. Di satu ujung, yang diduga Hansen adalah wajahnya, ada tanduk kasar yang juga hitam dan putih. Itu juga tidak menggeliat di tempat, seperti yang sering dilakukan cacing. Ia bisa bergerak dan meluncur seperti ular. Hansen memindai makhluk itu dan tidak bergegas ke binatang yang tinggal di bumi. Dan untungnya dia tidak melakukannya, karena pembacaannya menunjukkan bahwa itu adalah makhluk super. Itu tidak stasioner, dan Hansen memastikan untuk tidak menghalangi. Itu merayap ke sana kemari, jelas mencari sesuatu. Hansen memastikan untuk menekan pernapasannya dan menutupi kekuatan hidupnya, sehingga dia bisa tetap bersembunyi dan memata-matai itu untuk sementara waktu. Apapun yang dicarinya mungkin merupakan harta berharga yang bisa dirampasnya sendiri. Jika makhluk itu memperhatikan dia ada di sana, dan itu agresif dan mendorong kebutuhan untuk bertarung, Hansen tidak berpikir dia bisa membunuhnya. Dia harus selicin mungkin. Tentu saja, jika Hansen memiliki inti geno diri yang merupakan kelas batu permata, dia akan mencobanya. Tapi dia tidak dan tidak mau. Setelah menonton sebentar, Hansen benar-benar mengerti apa yang dilakukan cacing ular itu. Sebenarnya, dia tidak mencari apapun. Itu memperluas kamar kerja bawah tanah kecilnya. Tampaknya sedang mengelilingi gua, tetapi sebenarnya itu menghantam dinding rumahnya dengan sisik kerasnya, membelah 1 meter tanah setiap kali. Ia melakukan hal yang sama secara merata, di sekitar sarangnya. Dan makhluk itu terus melakukan ini, berulang kali. Tempat tinggalnya berkembang dengan pesat. Apakah ia ingin bunuh diri, dan ia membangun kuburan yang bagus sebelum mati? Hansen berpikir sendiri. Saat Hansen menyaksikan dengan rasa ingin tahu yang memudar, sesuatu tiba-tiba muncul di tempat terdalam tempat makhluk itu menggali. Itu tampak seperti benda porselen, dan warnanya putih lembut dan lembut. Ketika monster itu menemukannya, dia mulai menggali dengan kekuatan baru. Ini berjalan lebih cepat, ini lebih sulit. Benda porselen itu seperti pot atau semacamnya, tapi sulit dilihat di tanah yang berterbangan. Awalnya, karena bentuknya, Hansen percaya itu adalah benda yang merupakan hasil karya manusia primitif, tetapi karena lebih banyak yang digali, dia menyadari itu sebenarnya adalah telur. Itu juga tidak kecil. Dari apa yang bisa dilihat Hansen, tingginya 1 meter, tapi sebagian besar masih tertanam di bumi tempat makhluk itu digesek. Kalau begitu itu telur. Tetapi jika itu adalah telur,
apakah itu milik makhluk aneh ini? Atau makhluk itu mencuri telur milik makhluk lain? Hansen membuat pikirannya heran. Akhirnya, monster itu menggali telur itu secara keseluruhan. Tetapi makhluk itu tidak berhenti di situ, dan sebenarnya dia tampak tidak tertarik sama sekali pada benda itu. Itu terus menggali lebih dalam dan lebih dalam di tempat yang sama sampai tidak terlihat. Jantung Hansen berdegup kencang karena kegembiraan, dan dia berpikir, dia akhirnya pergi. Yah, siapapun pemilik telur itu, sepertinya itu milik makhluk super. Di sana, titik super Geno sedang duduk di tempat terbuka, tidak dijaga dan siap untuk diambil. Petik 2. Hansen menggunakan dongsuan auranya lagi untuk memastikan pantai bersih. Dulu, dan kemanapun monster ulat itu pergi, sekarang dia jauh dari Hansen. Tidak ada gunanya, Hansen menguatkan dirinya, lalu melompat ke telur. Dengan terburu-buru, Hansen ingin segera memasukkannya ke dalam botol kejamnya untuk pengawalan yang lebih mudah. Botol kejam tidak seperti labu. Itu tidak bisa menyedot benda seperti ruang hampa, dan dia harus mengangkat telur secara fisik dan memasukkannya ke dalam. Sial baginya, berusaha sekuat tenaga, telur itu tidak mau bergerak. Dia tidak tahu mengapa telur itu mungkin begitu berat, mengingat isinya kemungkinan besar adalah kuk. Dia sudah mengekspos dirinya lebih lama dari yang dia inginkan, dan dia mencemaskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia jelas tidak bisa membawanya keluar, tapi dia juga tidak bisa memakannya saat itu juga. Saat Hansen menggeledah pikirannya untuk mencari solusi, dia mendengar monster hitam dan putih kembali. Untungnya, itu kembali dengan kecepatan yang lambat. Kemungkinannya adalah, ia belum mengetahui tentang penyusup yang haus akan telur itu. Hansen membiarkan dirinya 1 menit lagi untuk menangani telur itu sebelum melarikan diri, menebak makhluk itu akan kembali saat itu. Haruskah aku menyerah begitu saja? Hansen bertanya pada dirinya sendiri. Menemukan telur super tanpa pengawasan sangat langka, dan pikiran untuk meninggalkannya menyebabkan dia mulas. Seluruh situasi sebanding dengan memenangkan lotre, tetapi kemudian menyadari bahwa kamu telah membuang tiket emas. Hansen mencoba mendorong telur itu lagi, karena seharusnya telur itu mudah digulung. Tapi tetap saja, dia tidak bisa. Itu adalah benda yang sangat berat. Tepat ketika dia memutuskan untuk mundur dan membiarkannya, Hansen memperhatikan ada yang salah dengan telur itu. Kemana kamu mencoba membawaku? Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar bergema di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, monster itu muncul kembali, dan di atas kepalanya ada seorang wanita cantik. Monster itu langsung menuju telur, dan ketika mata wanita itu memperhatikannya, dia tampak terkejut. Bab 1429, jangan lupa subscribe. Raja Ular, telur ini terlihat istimewa. Apakah itu milik makhluk super? Wanita itu turun dari ular dan berjalan menuju telur, dia membelai telur saat dia berbicara. Ular besar itu mengangguk ke wanita itu. Baik, kami sudah lama tidak memiliki makhluk super di tempat penampungan kami. Akan lebih baik jika kita membawanya kembali, wanita itu melanjutkan. Ular itu melingkari telur yang besar dan berat itu dan mencoba mengangkatnya ke punggungnya yang bersisik. Tapi ketika Raja Ular menariknya, telur itu malah pecah. Itu adalah kejutan yang tidak terduga dan sedikit mengecewakan, tetapi ketika mereka melihatnya hancur, sesuatu jatuh darinya. Itu adalah makhluk berbentuk humanoid yang jatuh, makhluk yang bersinar putih dan cerah. Makhluk itu sebenarnya adalah Hansen. Masalah dengan telur itu, Hansen sadari, adalah bahwa telur itu sebenarnya kosong dan tanpa kuk. Jadi, yang dia lakukan adalah menggali di bawah tanah dan muncul di bawah telur. Dari bawah, dia bisa memasukkan dirinya ke dalam telur dan bersiap untuk memainkan peran sebagai bayi yang baru lahir, sesuatu yang dia pikir akan dia kuasai. Awalnya, dia hanya ingin melihat sekilas apa yang mungkin tertinggal di telur, jika ada. Dia juga menemukan sesuatu di dalam telur itu. Itu adalah jamur yang harum dan harum. Itu enak untuk hidungnya dan dia berencana untuk memakannya, tetapi yang dia punya waktu untuk lakukan sebelum penutupnya dibuka adalah mengantongi jamur. Aroma jamur saja sudah cukup untuk merangsang sel-sel di tubuhnya, itu benar-benar menyegarkan. Dan itu membuat Hansen memikirkan berbagai cara dia bisa mendesis dan melayani mereka setiap kali dia kembali ke rumah. Ini bagus, ini sangat bagus, kata Hansen pada dirinya sendiri berulang kali, sebelum memasukkan semuanya ke dalam botol kejamnya. Dan tidak seperti cangkang tebal yang menutupi jamur, jamur ini mudah dipetik. Secara keseluruhan, dia berhasil mengumpulkan 7 dari serum bertepi lebar. Dia akan melarikan diri tak lama kemudian,
karena dia tersembunyi dengan baik dan lorong bawah tanah yang dia pahat untuk dirinya sendiri akan membawanya cukup jauh dari kamar ular. Tetapi sebelum dia bisa keluar, ular itu memegang telur itu dan dengan kikuk memecahkannya dengan mudah. Hansen terjatuh, yang merupakan jaminan pasti kehadirannya terungkap. Kebutuhan akan suatu tindakan datang kemudian. Ketika Hansen mendongak, dia melihat wanita dan ular tanpa mata itu menatapnya. Wanita itu bukan manusia, itu sudah pasti. Dia memiliki telinga kucing dan ekor rubah yang halus, yang membuat bulu bagian dalam Hansen tampak senang. Hansen bisa merasakan dia bukan roh, dan dia kemungkinan besar adalah makhluk humanoid, dan yang baik pada saat itu. Sayangnya, dia tidak dapat mendeteksi kekuatan apa yang dia miliki dan di level apa dia bisa digolongkan. Apapun dia tahu dia tidak boleh meremehkannya. Haruskah aku lari? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, wanita itu berbicara dengannya. Dia berkata, "Maksud kami, kamu tidak ada salahnya, kamu hal kecil yang lucu. Aku adalah master dari penampungan roh kegelapan. Aku berharap kamu bisa bergabung dengan kami di sana." Petik 2. Hansen terkejut, tapi juga sedikit lega. Mereka tidak bermusuhan, dan terlebih lagi, mereka percaya dia adalah makhluk. Ketika Hansen dalam mode roh supernya, roh percaya bahwa dia adalah roh dan makhluk percaya bahwa dia adalah makhluk. Namun, Hansen tidak memainkannya seperti bayi baru lahir bermata rusa betina. Dia langsung pergi ke bisnis, bertanya, tempat penampungan apa itu? Dan berapa banyak makhluk super yang tinggal di sana? Petik 2. Semua anak roh kegelapan perlu memiliki tempat berlindung sendiri untuk tumbuh. Tapi untuk saat ini, hanya ada aku dan Raja Ular di sini. Jika kamu bergabung, itu menjadi 3. Wanita itu tersipu saat ekornya berdiri di samping telinganya yang bergerak ke kiri dan ke kanan seperti sepasang piring satelit yang berputar. Hansen merenungkan situasi dengan cepat, dan mengambil keputusan bahwa itu bukanlah proposisi yang buruk. Dengan betapa mudahnya dia tertipu, dia berkata pada dirinya sendiri, "Hoa. Dia mudah dibodohi. Mungkin aku harus mengejarnya dan melihat barang apa yang bisa aku peras darinya." Petik 2. Apa keuntungan bergabung dengan tempat penampungan kamu? Hansen bertanya. Kamu baru lahir, bukan? Aku dan ularku yang besar bisa melindungimu. Kami bisa menawarkan makanan, kehangatan, dan banyak perhatian penuh kasih. Wanita itu tersipu lagi, dan melakukannya pada beberapa interval acak. Dia melanjutkan dengan berkata, "Kami hanya memiliki jamur untuk dimakan untuk saat ini, tapi ini masih dini. Saat kita tumbuh dan berkembang, apa yang ada di menu pasti akan berkembang." Petik 2. Oke, tapi siapa namamu? Hansen bertanya. Wanita itu setengah berharap Hansen tidak setuju, tapi dia mengatakan kepadanya, "Nama aku Ling Meyer." Bagaimana denganmu? Petik 2. Namaku Dolar, jawab Hansen, berpikir sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakan alias itu. Baiklah, Dolar, ayo kembali. Jika Dark Spirit menemukanmu, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Ling Meyer mengundang Hansen untuk menunggangi punggung Snake King. Dia sepertinya wanita yang sangat naif, jadi Hansen menanyakan semua pertanyaan yang bisa dia pikirkan. Dia menginginkan informasi sebanyak mungkin yang bisa dia kumpulkan. Hansen terkejut dengan apa yang dia dengar. Roh kegelapan yang dia maksud sebenarnya adalah suku makhluk super. Akankah suku ini mengejarku, jika mereka tahu aku menculik Ling Meyer? Hansen bertanya pada dirinya sendiri, memikirkan apa yang akhirnya bisa dia lakukan dengan gadis rubah kucing itu. Ling Mei tidak berhenti berbicara dengan Hansen selama ini. Dia mengetahui bahwa dia berada di alam bawah tanah yang besar, alam yang tidak akan membuat perjalanan singkat. Hansen mengharapkan, dari betapa rendahnya dia berbicara, bahwa tempat berlindungnya akan menjadi sesuatu yang agak kecil. Dia tidak berharap banyak, tetapi apa yang menyambut visinya akan mengecewakannya, bahkan jika dia menetapkan bila harapan pada titik serendah mungkin. Dia membeku melihat apa yang dia lihat. Itu adalah sebuah gua, di samping sungai kotor yang mengoceh seperti knalpot yang mengi. Ini, apa yang kamu anggap sebagai tempat berlindung? Hansen bertanya, tidak yakin apakah dia telah menarik kakinya. Ini adalah pertama kalinya Hansen mengunjungi tempat penampungan yang bukan merupakan pulau dengan konstruksi yang dipoles. Itu adalah lubang di bawah tanah dan sedikit lagi. Ling Mei tersipu, seperti yang sering dia lakukan, dan berkata pada Hansen, tidak banyak tempat penampungan di sini. Tapi jangan khawatir. Kami yakin akan mengklaim tempat berlindung yang lebih besar suatu hari nanti. Ini hanya tempat tinggal sementara kami. Petik 2.
Hansen tersenyum seperti orang aneh, memberitahunya, sebenarnya, kamu tidak harus tinggal di tempat ini. Lubang kecil itu tidak sebanding dengan waktu kita. Dengan kekuatan gabungan kita, kamu dan aku pasti bisa menaklukkan atau mengklaim banyak tempat berlindung di atas tanah. Petik 2. Bab 1430, Kesepakatan dengan Ratusan Suku. Jangan lupa subscribe. Ling Meier menggelengkan kepalanya dan berkata pada Hansen, aku tidak bisa pergi dari sini. Kenapa tidak? Hansen bertanya. Kami membuat kesepakatan dengan suku lain, dan karena kesepakatan inilah kami tidak bisa muncul ke permukaan, Ling Mei menjelaskan dengan samar. Kesepakatan apa? Dan dengan siapa? Hansen bertanya. Ling Meier berdeham dan berkata, aku tidak tahu. Tetapi tetua kami berkata bahwa kami harus mematuhi kesepakatan 100 suku atau semacamnya. Jika aku pergi ke alam para pejalan kaki, dan aku akhirnya mati, tidak ada yang akan membalas kematian aku. Petik 2. Hansen tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan dari raut wajahnya, dia juga tidak. Kedengarannya seperti kesepakatan antara banyak suku yang menempati ruang bawah tanah, tetapi Hansen menganggapnya konyol. Terlepas dari itu, Hansen mengikutinya ke gua. Itu hampir tidak lebih dari ceruk, dan tidak dekat dengan tempat berlindung yang sebenarnya. Itu kasar dan kotor, dan kamu bahkan bisa melihat bekas goresan sisik Raja Ular. Jelas, tempat perlindungan itu dibangun sembarangan oleh Raja Ular. Ada beberapa makhluk mutan dan primitif di dalam tempat itu. Secara keseluruhan, ada sekitar 20. Mereka adalah makhluk yang ditemukan, mungkin dicuri, saat mereka masih bayi. Mereka tampak agak lemah dan hampir kekurangan gizi. Bagi Hansen, seolah-olah dia tersandung ke gudang penyimpanan keringat. Dengan sekutu seperti Raja Ular, aku yakin kamu bisa mendapatkan tempat berlindung yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Ini suram. Hansen tidak mengerti mengapa mereka begitu rela hidup dalam kemelaratan. Ling Mei dengan keras menggelengkan kepalanya lagi, dan dia berkata pada Hansen, Raja Ular menemaniku atas perintah tetua. Dia tidak akan membantu aku mencoba untuk mengklaim tempat berlindung lain. Petik 2. Hansen berpikir dalam hati, dia pasti penting bagi keluarga, jika tetua mau merawatnya sejauh itu. Tapi tetap saja, kondisi kehidupan ini. Petik 2. Hansen, meski dia ingin pergi, masih berpikir yang terbaik adalah menjalin hubungan yang lebih baik dengannya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia menghindar sekarang. Dan lebih jauh lagi, Hansen ingin mempelajari lebih lanjut tentang kesepakatan 100 suku sebelum melakukan sesuatu yang gegabah yang dapat menyebabkan masalah baginya dan juga baginya. Jadi, untuk saat ini, Hansen rela bertahan dengan kondisi yang kurang menguntungkan dan tinggal di sana di tempat penampungannya. Untuk makan malam-malam itu, Ling Meier maju untuk memberinya jamur. Setelah mencicipi toilet gua, Hansen mengira itu mengerikan. Mereka tidak setuju dengan lidah atau perutnya, dan lebih buruk lagi, mereka hanya kelas mutan. Melihat reaksi jijiknya, Ling Meier tampak agak khawatir dan dia berkata, bukan ide yang baik untuk menyajikan jamur ini kepada kamu, bukan? Jangan khawatir, aku akan mencarikan makanan yang lebih baik untukmu lain kali. Petik 2. Hansen mengangguk. Meninjau situasinya, dia bingung melihat seorang pemimpin seperti ini. Untuk memuaskan dahaga dan memuaskan rasa laparnya di malam hari, Hansen malah membawakan dendeng dan beberapa minuman dari botol kejamnya. Hansen tidak bisa mendapatkan daging makhluk super, jadi dia membawa makanan dari aliansi. Saat Hansen mengunyah makanan yang dibawanya, Ling Mei tidak mengalihkan pandangannya dari itu. Tatapannya tajam. Apakah kamu mau beberapa? Hansen bertanya dengan senyum aneh. Ling Meier menggelengkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata padanya, aku adalah penguasa tempat perlindungan ini. Aku tidak bisa memanjakan diri dengan makanan bawahan aku. Aku benar-benar harus mencari barang yang lebih baik untuk melayanimu. Petik 2. Baginya, dia sangat ingin memperlakukan Hansen seperti hewan peliharaan tersayang. Aku tidak keberatan. Apakah kamu yakin tidak ingin mencobanya? Hansen menggodanya untuk mencoba makanannya. Ling Meier menelan ludah dan menyeka air liur yang keluar dari sudut bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku suka jika kamu tidak mencoba beberapa hal ini? Ayo, coba. Hansen memberinya sekantong dendeng dan sekaleng soda. Baik, hanya camilan. Ling Meier akhirnya menggigit dendeng itu dan hampir menenggelamkan dirinya dalam konsumsi soda yang gila-gilaan. Matanya terbuka lebar karena kegembiraan liar, dan dia bertanya pada Hansen, benda apa ini? Apakah kamu memeras jus ini dari tanaman? Petik 2.
Barang-barang itu dikumpulkan dari Jerkai Vine sementara minuman itu dikumpulkan dari Soda Tree Orchard, kata Hansen padanya. Apakah tidak sopan jika aku meminta lebih banyak? Ling Meier bertanya kepada Hansen. Dia jelas kesulitan mengumpulkan keberanian untuk meminta lebih banyak. Ya tentu saja, lagi pula, kamu harus mengingat rasa dan rasa ini, kata Hansen, tidak yakin apakah dia sendiri yang membuat jape. Ling Meier menerima lebih banyak dendeng yang harus dia berikan, dan dia tidak menyisihkan waktu untuk memakan jumlah yang disediakan. Hansen memperhatikan bahwa dia masih menginginkan lebih, jadi dia menurut. Namun kali ini, dia mengeluarkan dendeng pedas. Dia mengatakan padanya, ini pedas, jadi perhatikan lidahmu. Tapi aku juga sangat menyukainya. Petik 2. Sebaiknya aku mempelajari rasa ini, kalau begitu. Kamu benar, biar aku mencobanya. Ling Mei sudah mahir mengupas kemasan dendeng, dan begitu dia melakukannya, dia mulai melahap semuanya dengan lahap. Seolah-olah dia belum makan selama berbulan-bulan. Betul sekali, makan dan jatuh ke dalam perangkapku. Terpikat pada barang dagangan yang hanya bisa diberikan Papa Hansen untukmu, Hansen diam-diam berpikir dalam hati. Dia menganggap dirinya sebagai sugar daddy. Setelah makan lebih banyak bungkus dendeng, dan menenggak beberapa kaleng soda lagi, Ling Meier akhirnya mulai kenyang. Hansen berpikir dia telah melunakkan tekadnya dan mencetak banyak poin afinitas dengannya, menanyakan pertanyaannya tentang dunia bawah tanah saat dia mengunyah suapan terakhirnya. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia ceritakan pada Hansen tentang Dark Spirit, tapi selain itu, dia memberitahu Hansen semua yang dia bisa. Hansen mengetahui bahwa sebagian besar alam bawah tanah, yang disebut sebagai dunia bawah oleh penduduknya, dimiliki dan dikendalikan oleh suku roh kegelapan. Ada beberapa suku lain juga, dan beberapa bahkan memiliki tempat perlindungan emas. Ling Meier terlalu lemah untuk mengklaim yang layak untuk dirinya sendiri, tapi dia masih berusaha yang terbaik untuk mereka yang mau bergabung dengannya. Dia hanya memiliki inti geno perunggu juga. Jadi bahkan jika dia dan Hansen berusaha untuk merobohkan tempat perlindungan emas, itu akan menjadi tugas yang sulit. Apa kamu termasuk orang dewasa untuk Dark Spirit, jika kamu hanya memiliki inti perunggu geno? Hansen bertanya padanya. Bahkan makhluk super dimulai dengan inti geno yang lemah dan kebugaran yang rendah, dan mereka harus menjalani rutinitas yang sama seperti yang lain. Ling Meier harus meningkatkan inti genonya jika dia benar-benar ingin berkembang.